Kedengaran suaranya, Munawar? Sudah, Bang, silakan. Jadinya buat Aceh, buat Indonesia. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Allah, selawat ke Rasulullah, ulun pepana mukadimah karena waktu kajul ladhat. Ini bahasa Indonesia apa bahasa Aceh ya, Munawar? Campur aja. Kayaknya banyak Aceh nih. Baik, yang saya muliakan dan saya banggakan, saudara-saudara saya, senior-senior semua yang ada di narasumber pada malam ini yang sangat luar biasa, banyak sekali yang hadir dan juga narasumber Pak Sofian Jalil ya, Wali Nanggro sangat disayangkan tidak bisa bergabung, demikian juga Pak Gubernur langsung tapi diwakilkan. Ucap salut saya kepada Munawar Khalil dan Muntasir Ramli serta teman-teman di Riset Politik Indonesia dan juga kepada seluruh narasumber. Di sini ada sahabat saya, ada Pak Abdullah Putih ya, kemudian rekan kita kamar sebelah ada Bang Nasir Jamil, ada Pak Indra, kemudian juga di pemerintahan ada Bang Safrizal, kemudian guru kami kita semua Muhammad Yusuf Wahab ya, dan juga atau Tusub ya, kemudian juga ayah kita, Ayah Farhan, kemudian ada abang kita, Bang Nazar, dan Pak Rektor kita yang sangat luar biasa, Pak Samsul Rizal, kakak kita, Kak Soraya Kamaruzaman yang baru saja presentasi, serta narasumber lainnya juga. Bang saya nih, ada Bang Gamseki ya, yang sering dikenal dengan Seki. Baik, saya ingin mencoba menjelaskan beberapa hal saja. Sebenarnya dalam memahami MOU Helsinki dan Perdamaian Aceh, kami mendata ada 5 hal cara pandang terhadap MOU Helsinki dan Perdamaian Aceh itu sendiri. Yang pertama, cara melihat secara optimisme bahwa perdamaian Aceh ini berhasil, terjadi peningkatan ekonomi dan sebagainya, keberhasilan. Ya mereka-mereka yang berada di dalam kekuasaan kecenderungannya yang melihat dalam konteks optimisme dan mereka-mereka ya tentunya yang menikmati MOU Helsinki itu sendiri. Yang kedua adalah pesimisme. Pesimisme itu adalah orang-orang yang sebenarnya melihat perdamaian 16 tahun ini dalam konteks yang tidak sesuai dengan realita yang disepakati. Nah, tentunya apa yang sudah disepakati dan apa yang ditunjukkan di dalam data-data objektif Aceh hari ini memang sangat jauh berbeda sekali, sehingga muncul pesimisme terhadap MOU Helsinki itu sendiri yang dianggap sebagai kegagalan yang sangat luar biasa. Yang ketiga, oportunisme. Oportunisme ini adalah mereka-mereka yang mengatakan bahwa perdamaian MOU Helsinki ini menjadi sebuah kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang yang diambil untuk mementingkan kepentingan pribadi. Ya tentunya ada juga kelompok-kelompok yang menikmati perdamaian ini sendiri. Dan yang selanjutnya adalah romantisme ya. Ya tentunya mereka-mereka pelaku sejarah yang menganggap bahwa perdamaian hari ini so far so good ya, better ya kan. Kemudian tidak ada sesuatu yang terjadi, semua baik-baik saja dan mereka terlibat di dalam proses perdamaian itu dan tentunya menjadi sebuah outputnya adalah buku biasanya bahwa sudah selesai, saya bagian dari proses sejarah dan sebagainya. Namun yang sangat saya coba melihat dalam perspektif yang kelima adalah evaluatif kritis ya, bahwa perdamaian ini harus dilihat dalam segala aspek positivistik ya, aspek juga aspek kritis itu sendiri. Namun yang sangat penting adalah bagaimana menengahi antara pihak-pihak yang memahami perdamaian ini khususnya MOU Helsinki secara variatif. Ini yang kita pahami dalam kunjungan-kunjungan ke daerah dan pertemuan-pertemuan dengan banyak tokoh. Ya tentunya yang mereka secara optimistis dan pesimistis ya harus disatukan dan yang kita harapkan dalam diskusi ini adalah bagaimana teman-teman di forum research ini mampu mengeluarkan rekomendasi yang mampu setidaknya menempeleng kalau bahasa Acehnya ya terhadap para pengambil kebijakan yang harusnya kita punya waktu 4 tahun lagi kalau berbicara 20 tahun perdamaian itu sendiri. Ini sudah jalan 16 tahun. Artinya anak kecil ya yang lahir pada tahun 2005 yang lalu hari ini sudah beranjak dewasa dan sudah memiliki intelektualitas yang lebih cerdas dan memiliki literasi-literasi dan narasi-narasi yang lebih objektif sehingga mereka mampu memahami perdamaian dan MOU ini menjadi sebuah kajian-kajian yang lebih kritis. Jadi tidak lagi memahami dalam bentuk doktrinasi. Berbeda dengan generasi-generasi yang sebenarnya lahir sebelum konflik. Artinya saya ingin katakan bahwa ini menunjukkan ada sebuah tantangan menarik ya ketika
Aceh berada di dalam demografi politik yang luar biasa, 60%-nya dikuasai oleh anak muda. Ini menunjukkan bahwa secara demografi, generasi-generasi milenial hari ini adalah mereka-mereka yang merupakan anak-anak korban konflik, atau mereka-mereka yang bagian dari generasi-generasi yang lahir ya dari proses perdamaian, pasca perdamaian itu sendiri, dan mereka hari ini menjadi bagian dari mayoritas para kaum-kaum milenial yang mampu menginterpretasikan di media sosial dan sebagainya. Kalau ini dibiarkan, ya tentunya akan kita lihat banyak sekali ya, generasi-generasi ke depan itu akan menunjukkan sesuatu yang bersifat tentunya ya banyak sekali yang saya lihat di sini pesimis melihat terhadap perdamaian, dan itu sangat tinggi sekali. Ya harusnya kalau kita lihat indikator perdamaian MOU Helsinki 16 tahun itu ada milestone-nya, 0 sampai 5 tahun kita berbicara reintegrasi, baik itu reintegrasi sosial, reintegrasi politik. 6 sampai 10 tahun kita berbicara mengenai reinsertion, ya bagaimana peleburan, proses integrasi politik terjadi, bagian transformasi politik terjadi. Kemudian 11 sampai 15 tahun kita sudah berbicara konsolidasi. Nah, 16 sampai 20 tahun kita sudah berbicara reevaluasi. Nah, tapi sangat disayangkan dalam 16 tahun perdamaian ini kita masih berbicara reintegrasi yang tidak tuntas dan tidak selesai. Saya ingin menggambarkan ada beberapa catatan yang kami miliki di sini, bahwa pertama temuan kita ya, MOU Helsinki atau Memorandum of Understanding itu dipahami sebagai sebuah kesepahaman. Artinya ada dua belah pihak yang sepaham terhadap adanya perdamaian. Tidak dalam konteks Memorandum of Agreement (MOA), tapi levelnya adalah Memorandum of Understanding. Jadi sejauh mana para pihak menginterpretasikan butir-butir yang disepakati oleh masing-masing. Jadi bagaimana kekuatan pusat yang lebih dominasi, ya dia akan menginterpretasikan bahasa-bahasa MOU itu dalam konteks interpretasi yang pusat. Demikian juga kalau kekuatan GAM ini lebih kuat, maka interpretasi GAM itu akan jauh lebih dominan. Tapi yang terjadi dalam proses 16 tahun ini, saya ingin katakan bahwa memang Aceh didominasi oleh kekuatan pusat itu sendiri, baik secara politik, ekonomi, dan sektor-sektor lainnya. Gitu. Jadi terjadi pelemahan kekuatan dari Gerakan Aceh Merdeka secara masif dan yang sangat luar biasa. Kemudian penyelesaian konflik Aceh secara damai pun ini tentunya menjadi sebuah tantangan. Apakah Aceh hari ini damai benar-benar sudah dinikmati oleh seluruh rakyat Aceh atau hanya sekelompok orang? Saya pikir semua narasumber dan juga para audiens yang dalam diskusi virtual kali ini bisa menjawabnya, siapa yang menikmati dan sebagainya. Kemudian ada berbicara sustainable. Sustainable ini seharusnya berkelanjutan. Tapi yang terjadi adalah antara satu kebijakan gubernur dengan kebijakan gubernur lainnya yang berbeda partai politik selalu membawa program-program baru sehingga tidak ada keberlanjutan program. Demikian juga kementerian terkait. Demikian juga pergantian rezim-rezim yang ada selalu membawa pendekatan-pendekatan baru, tidak berkelanjutan sesuai dengan awalnya bagaimana program itu dirancang dan bermartabat bagi semua. Nah ini menarik, harusnya dalam 16 tahun perdamaian Aceh ini dirasakan bermartabat bagi baik itu Aceh sendiri maupun pemerintah pusat sendiri. Tapi yang terjadi hari ini, rasa martabat itu ya hanya dimiliki oleh pemerintah pusat saja. Aceh hari ini tetap menganggap bahwa terjadi ketimpangan yang sangat luar biasa. Bahkan kami menilai bahwa pemerintah pusat inkonsisten, bahkan tidak tidak konsisten terhadap perdamaian. Nah, sekarang kita melihat bahwa apa yang saya saksikan langsung ketika saya berada di dalam posisi senator hari ini, memang pemerintah pusat melepas tangan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dipertanggungjawabkan sebenarnya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi sebuah evaluasi penting bagi kita, bahwa sebenarnya pemerintah pusat pun itu hingga saat ini merasa bahwa penyelesaian Aceh sudah selesai dan tidak ada masalah lagi. Sehingga saya pikir ini adalah sesuatu yang tidak fair di dalam sebuah proses transisi atau proses yang disepakati, yang kita sepakat bahwa MOU itu adalah yang disebut dengan proses transformasi, tapi dalam proses 2 tahun sampai 5 tahun awalnya itu pemerintah pusat masih sangat
komit, tapi dalam proses selanjutnya di tahun ke-6 sampai dengan tahun ke-16 itu pemerintah sudah melepaskan tangan ya pelan-pelan, dan hari ini sama sekali at least tidak ada intervensi negara dan keterlibatan negara di dalam proses perdamaian di Aceh. Semuanya dilepas, hanya saja diberikan melalui UUPA. Jadi seakan-akan dengan adanya 2006 itu lahir 2008 at least undang-undang pemerintahan Aceh sudah diimplementasikan, pemerintah Aceh, pemerintah pusat merasa sudah selesai dan sebagainya. Nah, yang sangat menarik dari kalian adalah rasa ketidakpercayaan banyak pihak. Jadi bukan hanya pihak RI dan GAM, tapi pihak masyarakat juga sangat tinggi sekali resistensi terhadap perdamaian yang disepakati dan sebagainya. Menurut data kami menunjukkan bahwa ada 26,37% ya, itu data menunjukkan yang sudah diimplementasi, itu juga karena ada AMM. Tapi yang sangat menarik di sini, implementasi MOU itu sendiri ada 16,23%. Itu yang dilaksanakan tapi bertentangan dengan MOU Helsinki. Demikian juga yang sudah dilaksanakan hanya 17%, dan yang belum dilaksanakan itu ada 11%. Data ini menunjukkan bahwa 16 poin itu yang dilaksanakan itu masih bertentangan, termasuk di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Terjadi reduksi di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh, pelemahan apa yang disepakati dalam MOU, tapi dalam pasal Undang-Undang Pemerintahan Aceh terjadi reduksi dan pelemahan. 17 poin itu sudah disepakati ya, termasuk 26 poin karena adanya AMM, namun 11 poin hingga saat ini itu belum dilaksanakan. Inilah yang akibatnya terjadi dinamika konflik yang tidak selesai sampai saat ini. Dan yang menariknya janji pemerintah Aceh, pemerintah mohon dipersingkat, Bang. Mohon dipersingkat. Dengan adanya perjanjian ini sendiri, kita tidak melihat bahwa bagaimana pemerintahan, apa yang disebut dengan Government of Chinese People dalam MOU itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah pusat, yang harusnya itu harus dilaksanakan. Pemerintahan rakyat Aceh kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa banyak sekali MOU ini ya hanya berakhir di dalam perjanjian saja, tapi tidak masuk di dalam implementasi program dan kebijakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh itu sendiri. Akibatnya apa? Kebijakan yang ada hari ini, kalau kita lihat, coba lihat semua kanun, semua kebijakan, pergub dan sebagainya tidak meletakkan nama MOU Helsinki sebagai dasar hukum ya untuk merujuk kepada kebijakan yang diambil. Nah, ini juga kalau dilihat yang kita banggakan selama ini adalah Aceh menerapkan sistem asimetris desentralisasi, self government dan sebagainya. Tapi kalau dilihat Aceh boleh melaksanakan apapun kecuali 6 hal di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagaimana perintah dalam MOU Helsinki. Tapi saya ingin katakan dalam Undang-Undang 32 juga ada gitu loh. Semua provinsi yang sama ya, provinsi-provinsi lainnya itu tidak boleh melaksanakan apapun boleh melakukan apapun kecuali 6 hal. Jadi apa bedanya pemerintah Aceh dengan pemerintah lainnya? Jadi tidak ada yang khusus di sini ya. Kemudian juga kalau kita lihat sebenarnya yang menarik di sini adalah pemerintah Indonesia harus memahami dan juga mematuhi yang disebut dengan Kovenant Internasional. Jadi kalau dikatakan bahwa perjanjian itu sudah dilaksanakan, memang benar, tapi kami memahami, menginterpretasikan bahwa apakah celah Aceh untuk tidak merdeka lagi sudah tertutup dengan MOU itu tidak tepat, karena di dalam perjanjian itu sendiri pasal 211 dijelaskan bahwa pemerintah RI akan mematuhi Kovenant Internasional. Artinya apa? Kovenant Internasional PBB mengenai hak-hak politik, sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Artinya apa? Tidak ada. Artinya masyarakat ketika hari ini masih menuntut merdeka dari republik, ya jangan disalahkan juga, karena di dalam perjanjian itu juga diberikan ruang bahwa pemerintah RI akan mematuhi Kovenant Internasional. Di dalam hak Kovenant Internasional adanya masyarakat yang menuntut tetap merdeka dari republik ini, yaitu adalah hak asasi mereka gitu. Jadi tidak bisa dilarang. Walaupun ya di dalam perjanjian ini GAM tidak bubar sampai butir-butirnya semuanya dilaksanakan. Jadi gerakan Aceh Merdeka itu masih ada sebagai bagian dari para pihak yang menandatangani MOU. Jadi saya pikir sebagai pengantar dari saya ya, ini penting saya ingin menyampaikan sedikit apa yang kita temukan di daerah, bahwa ada yang mengatakan bahwa perjanjian MOU Helsinki itu sebenarnya sama saja seperti Ikrar Lamteh. Kalau saya mengatakan sebenarnya bukan sama, bahkan lebih parah sebenarnya. Dulu di perjanjian Ikrar Lamteh ya didirikan 2 universitas, Unsyah dan IAIN, bahkan ada satu lagi tuh yang di Darussalam. Di saat ini ya dengan ada MOU tidak ada satu universitas pun negeri ya yang berdiri, bahkan internasional berdiri, itu karena ada MOU, semuanya atas inisiatif masyarakat atau atas inisiatif tokoh-tokoh di Aceh, bukan karena MOU Helsinki. Kemudian juga profesor yang dihasilkan pasca MOU ini juga semua atas inisiatif personal ya, berbeda dengan pada
pada pasca Lamteh itu sendiri banyak profesor yang memang dibentuk, bahkan dibiayai dan sebagainya, bahkan disponsori untuk menjadi dokter-dokter muda atau profesor-profesor pada saat itu. Kemudian Baik, Pak. juga dalam tingkat ini menarik sebenarnya secara ekonomi. Saya ingin katakan bahwa saya sepakat apa yang dikatakan bahwa Aceh ini sebenarnya bukan dalam keadaan miskin, ya, tapi kita itu dimiskinkan. Ada 88 triliun dana otsus selama 2008 sampai dengan tahun 2021, semuanya terserap di Jakarta dan di Medan, bukan di Aceh. Jadi orang Aceh masih tergantung dengan APBA yang mayoritasnya hari ini mereka lebih mengejar tender proyek dan sebagainya, sehingga tidak ada pertumbuhan ekonomi yang cepat. Oleh karena itu kemiskinan di Aceh sangat tinggi, kemudian IPM juga sangat rendah, kemudian yang sangat kita sesalkan adalah pengangguran juga sangat luar biasa. Ini yang kita khawatirkan. Jadi itu catatan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahrul Razi, selaku Ketua Komite 1 DPD RI yang telah memaparkan substansi penting tentang memperingati 16 tahun MOU Helsinki. Baik, kita akan kembali lagi ke Aceh. Kita akan meminta dan akan mendengarkan paparan daripada Ketua DPR Aceh, Bapak Haji Dahlan Jamaluddin. Kemudian setelah itu kita minta kesiapan daripada Bapak Gubernur Senior, Bapak Blahuti, kemudian juga nanti ada Syeki juga yang akan memaparkan. Baik, Pak Ketua, Bang Dahlan Jamaluddin, kami persilakan dengan sesingkat-singkatnya, Pak. Silakan, Pak.